Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yolanda Suci Yulianti, NIM B1B1233039, Prodi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas mengenai Keuangan Negara Bab 2. Baik, di sini langsung saja ada beberapa pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama, kegiatan dan pengeluaran pemerintah selalu meningkat. Yang kedua, sebab-sebab meningkatnya pengeluaran pemerintah. Yang ketiga, efisiensi dalam pengeluaran negara. Yang keempat, pedoman bagi kebijakan pemerintah. Kelima, kebijakan subsidi. Dan yang terakhir, klarifikasi pengeluaran pemerintah. Sebelumnya, di sini ada latar belakang. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian suatu negara. Pengeluaran ini meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan nasional. Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, kegiatan dan pengeluaran pemerintah cenderung meningkat. Peningkatan pengeluaran pemerintah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pertumbuhan penduduk, peningkatan kebutuhan infrastruktur, dan program-program sosial yang semakin luas. Namun, peningkatan pengeluaran ini perlu diimbangi dengan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran negara. Langsung saja masuk pada poin yang pertama, yaitu kegiatan dan pengeluaran pemerintah selalu meningkat. Pengeluaran pemerintah dalam arti real dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah, karena kegiatan pemerintah dibiayai dengan pengeluaran pemerintah. Jadi, semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Tetapi, hendaknya disadari bahwa proporsi pengeluaran pemerintah terhadap produk nasional bruto atau JNP adalah suatu ukuran yang sangat kasar terhadap kegiatan atau peranan pemerintah dalam suatu perekonomian. Di sini ada dua sifat pengeluaran pemerintah. Yang pertama, sifat eksekutif, yaitu merupakan pembelian barang dan jasa-jasa dalam perekonomian yang dapat langsung dikonsumsi maupun apabila untuk menghasilkan barang lain lagi. Lalu yang kedua, bersifat transfer, itu berupa pemindahan dana kepada individu masyarakat atau perusahaan, terutama untuk kepentingan sosial. Bahkan, pemerintah suatu negara dapat memberikan kepada negara lain sebagai hibah atau grants. Lalu poin yang kedua, sebab-sebab meningkatnya pengeluaran pemerintah. Di sini ada 8 sebab. Yang pertama, disebabkan karena adanya perang dan pergolakan dalam masyarakat. Perang dan pergolakan menyebabkan peningkatan pengeluaran pemerintah karena membutuhkan dana untuk persenjataan, pemulihan pasca konflik, dan peningkatan keamanan. Yang kedua, disebabkan karena adanya kenaikan tingkat penghasilan dalam masyarakat. Kenaikan tingkat penghasilan masyarakat meningkatkan kegiatan pemerintah karena mendorong permintaan layanan publik, meningkatkan pendapatan pajak, dan meningkatkan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas hidup. Yang ketiga, adanya urbanisasi yang membarengi perkembangan ekonomi. Urbanisasi yang diiringi perkembangan ekonomi meningkatkan kegiatan pemerintah karena mendorong permintaan infrastruktur, layanan publik, program sosial, dan meningkatkan pendapatan pajak. Yang keempat, perkembangan demokrasi. Perkembangan demokrasi memerlukan biaya yang sangat besar. Pemerintah harus mengusahakan ini semua karena pemerintah yang memiliki kemampuan untuk menjaga kepentingan semua pihak atau individu dalam masyarakat. Yang kelima, pemborosan dan korupsi. Pemborosan dan korupsi dapat meningkatkan kegiatan pemerintah karena melibatkan penggunaan dana publik yang tidak efisien dan tidak bertanggung jawab. Yang keenam, pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dapat meningkatkan kegiatan pemerintah karena membutuhkan dana untuk infrastruktur, layanan publik, dan program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang ketujuh, program kesejahteraan sosial. Program kesejahteraan sosial meningkatkan kegiatan pemerintah karena memerlukan dana untuk membantu kelompok rentan, seperti orang miskin, penyandang disabilitas, dan lansia. Yang terakhir, adanya perubahan iklim. Perubahan iklim dapat meningkatkan kegiatan pemerintah karena membutuhkan dana untuk mengatasi dampaknya, seperti bencana alam, kerusakan lingkungan, dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Pada poin yang ketiga, yaitu efisiensi dalam pengeluaran negara. Efisiensi dalam pengeluaran negara merupakan aspek krusial dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penilaian terhadap efisiensi pengeluaran negara melibatkan beberapa kriteria penting, yaitu yang pertama, kriteria keadilan atau equity. Kriteria ini menekankan pada distribusi manfaat dari pengeluaran negara yang adil dan merata.
Pengeluaran negara harus mencapai kelompok masyarakat yang membutuhkan, seperti masyarakat miskin, kelompok rentan, dan daerah yang tertinggal. Lalu yang kedua, kriteria efisiensi ekonomi. Kriteria ini mengukur seberapa optimal penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Pengeluaran negara harus menghasilkan manfaat yang maksimal dengan biaya yang minimal. Evaluasi terhadap efektivitas program, hasil yang dicapai, dan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi penting dalam menilai efisiensi ekonomi. Lalu yang ketiga ada kriteria paternalisme. Kriteria ini mempertimbangkan peran pemerintah dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun hal itu mungkin membatasi kebebasan individu. Contohnya, pengeluaran negara untuk program kesehatan dan pendidikan itu dapat dianggap paternalistik karena bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meskipun mungkin melibatkan intervensi dalam pilihan individu. Yang keempat, kebebasan perorangan. Kriteria ini menekankan pada hak individu untuk memilih dan menentukan pilihannya sendiri. Pengeluaran negara harus menghindari intervensi yang berlebihan dalam kehidupan pribadi dan ekonomi individu. Contohnya, pengeluaran negara untuk subsidi harus dipertimbangkan dengan hati-hati agar tidak menciptakan ketergantungan dan mengurangi motivasi individu untuk bekerja dan berusaha. Lalu, poin pembahasan selanjutnya yaitu pedoman bagi kebijakan pemerintah. Pedoman bagi kebijakan pemerintah merupakan prinsip-prinsip dasar yang memandu pengambilan keputusan dan tindakan pemerintah, memastikan kebijakan selaras dengan nilai-nilai luhur, kebutuhan masyarakat, dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, mencakup keadilan, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan, dan partisipasi masyarakat. Selanjutnya, poin pembahasan kebijakan subsidi. Kebijakan subsidi merupakan instrumen yang digunakan pemerintah untuk membantu masyarakat dalam mengakses barang dan jasa tertentu dengan harga yang lebih terjangkau. Yang pertama ada subsidi penurunan harga. Subsidi jenis ini diberikan dalam bentuk penurunan harga barang atau jasa tertentu. Contohnya subsidi BBM, bahan bakar minyak, yang bertujuan untuk menjaga harga BBM tetap terjangkau bagi masyarakat. Subsidi ini dapat diberikan secara langsung melalui penurunan harga jual atau secara tidak langsung melalui pengurangan pajak atau biaya masuk. Yang kedua, subsidi pemberian dana. Subsidi jenis ini diberikan dalam bentuk dana tunai atau bantuan langsung kepada masyarakat atau sektor tertentu. Contohnya, subsidi bagi petani untuk membeli pupuk atau subsidi bagi nelayan untuk membeli alat tangkap. Subsidi ini bertujuan untuk membantu masyarakat atau sektor tertentu dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Lanjut pembahasan pada poin klasifikasi pengeluaran pemerintah. Di sini ada 4. Yang pertama, pengeluaran merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa yang akan datang. Yang kedua, pengeluaran yang langsung memberikan kesejahteraan bagi kegembiraan bagi masyarakat. Yang ketiga, pengeluaran yang merupakan penghematan untuk pengeluaran yang akan datang. Dan yang terakhir, pengeluaran yang menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas. Baik, setelah beberapa pembahasan yang telah saya jelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan kegiatan dan pengeluaran pemerintah merupakan respon alami terhadap pertumbuhan ekonomi dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan harapan masyarakat, pemerintah harus memperhatikan efisiensi dalam pengeluaran negara agar setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dalam hal ini, penting untuk terus melakukan evaluasi terhadap program-program yang ada dan memastikan penggunaan sumber daya yang optimal. Pedoman bagi kebijakan pemerintah itu seperti keadilan, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan, dan partisipasi masyarakat itu menjadi landasan penting dalam mengambil keputusan yang berdampak luas bagi masyarakat. Dengan mengikuti pedoman ini, diharapkan kebijakan pemerintah dapat lebih efektif, adil, dan keberlanjutan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai keuangan negara pada bab 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.